7 selesai, sekarang ada lagi RT harus bergerak gitu. Iya, makanya alhamdulillah diberikan juga ladang pahala. Wah, iya. RT kadang-kadang masang tenda. Ini karena nggak bisa dipasangnya tenda di sini. Ya, ini kalau bisa dipasang tenda. Ladang pahala buat RT dan masyarakat semuanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam, saya hanya sedikit saja membahas pada pertemuan malam hari ini. Jadi ada satu ayat di Al-Quran, ayat yang kedua di surat Al-Mulk itu ada Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ayat yang pendek di surat Al-Mulk itu. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang adanya kehidupan dan kematian. Ya, kita sedang mengalami yang pertama, kehidupan. Ya, kehidupan itu 2 kali, mati pun 2 kali. Ya, kehidupan itu 2 kali. Awalnya dulu kita mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Gitu. Awalnya nggak ada. Ya. Sekarang kita dihidupkan nih, ini kehidupan yang pertama. Kemudian kita dimatikan lagi, esok nih kita akan dimatikan. Ini Pak Kaman sudah dimatikan oleh Allah, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esok akan dihidupkan lagi. Nah, setelah itu adalah hidup selama-lamanya. Akan merasakan kenikmatan atau akan merasakan kesengsaraan, tergantung dari hidup kita pada saat ini. Rajin ke masjid, insya Allah nanti hidupnya senang. Masjid nanti hidupnya juga di sana akan kira-kira pada rajin ke masjid apa enggak nih? Amin, rajin Ustaz, rajin. Ini Masjid Al-Ihsan itu sekarang udah jadi, udah gede, udah bagus banget, udah rapi. Sopnya itu paling banyak, itu 3 sampai 4 sop kalau maghrib sama isya. Amin. Subuh cuma 2 sop. Padahal kakak di sini berapa teh? Berapa teh? 320 kakak. Nah, itu kira-kira itu kalau 320 kakak pada sholat jamaah semuanya penuh nggak masjid? Penuh. Ya Allah. Makanya biarin. Saya kadang-kadang minta kalau bersama-sama, saya minta kita minta sama Allah, ya Allah, hidupkan saya nanti di surga bersama-sama dengan masyarakat yang ada di RT 01 ini. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama enakan semuanya di sini. Enak sama-sama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya enak gitu. Kalau ada yang nggak ada di surga, kita juga kan khawatir nanti teman-teman kita. Tapi ketika kita tanya, mana si fulan ya Allah? Loh, si fulan kan jarang ke masjid. Nah, apalagi gitu, lagi di mana? Lagi mancing katanya. Aduh, udah. Jadi kita gimana mau menolongnya? Kalau sudah rajin ke masjid, sudah rajin beribadah, rajin infak, rajin sedekah, rajin ngaji ke masjid, kemudian nggak ada di surga, kita bisa nolong. Bisa nolong. Ya Allah, dulu ini rajin banget. Ustaz Hamid rajin banget ke masjid, tapi sekarang kenapa nggak ada ya Allah? Nah. Oh, ternyata ada utangnya dia. Wah, itu yang menghalanginya. Jadi ada hal, tapi amal-amal soleh ini nanti akan mengantarkan kita, ya. Dan banyak-banyaklah utangnya. Ya. Jadi pada ayat ini tadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Kenapa sih ada kehidupan dan kematian? Kata Allah, liyabluwakum, agar kita diuji. Diuji untuk apa? Ahsanu amala. Siapa yang amalnya yang paling bagus, yang paling hebat? Bukan aktsaru amala, bukan amal yang banyak, tapi yang paling hebat. Apa amal yang paling hebat? Yang berkualitas. Kalau sholat malamnya sholat yang khusyuk. Kalau dia infaknya yang ikhlas. Sudah banyak ikhlas, nggak mau disebut. Infaknya 5 juta, nggak mau disebut, nggak usah diumumin. Lillahi ta'ala. Ustaz Alek, nggak usah disam, biasa Ustaz Jumat katanya, ada infak yang 5 juta, udah nggak usah diumumin. Nah, nggak usah. Ya, biar Allah yang tahu.
Ini kadang-kadang infak baru, waduh, kadang-kadang nggak disebut udah ngambek, ya Allah. Itu Marah. itu bukan ahsanu amala. Jadi amal itu nggak ikhlas itu. Ya, jadi amal yang hebat itu adalah amal yang ikhlas berkualitas. Kalau sholatnya betul-betul khusyuk ketika sholat berjamaah. Ya, menghadap, kita membutuhkan sholat itu. Ya Allah, saya melakukan sholat ini karena bukan kewajiban saya, bukan kewajiban yang kau berikan kepadaku. Aku melakukan sholat ini biar nanti sholat ini bisa menolong aku di akhirat. Itu jadi bukan karena melaksanakan kewajiban, karena sholat akan menolong kita nanti di akhirat. Ya, sedekah kita, infak kita, sholat tengah malam, baca Quran kita itu akan menolong kita nantinya. Nah, kira-kira sekarang apa yang sudah kita perbanyak? Nah, itu. Ya Allah, ya. Jadi ahsanu amala. Al-amal itu apa? Al-amal itu menurut para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah al-amal as-solihah, yaitu perbuatan-perbuatan amal soleh. Soleh itu dalam bahasa Arab itu adalah kebaikan yang tertinggi. Khair itu baik. Artinya dalam bahasa Arab, khair itu baik. Ketika ditanyakan kalau orang bertemu dalam bahasa Arab, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ana khair, saya baik. Tapi baiknya itu masih dalam tahap hanya baik saja. Baik dalam kondisi ini saya sehat, ya udah baik. Di atas baik khair itu ada namanya hasan, sama hasan juga artinya baik. Gitu. Baik juga. Nah, di atas itu ada lagi namanya solih. Solih itu adalah kebaikan yang terkumpul dari semuanya itu. Makanya kita menginginkan anak yang soleh. Kebaikan itu semua. Ya, jadi amal-amal soleh yang terbaik itulah nanti yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pas datang menghadap malaikat, dia datang dihisabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, dengan pedenya, saya dulu udah rajin sholat berjamaah di masjid. Datang sama Allah, ya Allah, saya udah senang dengan banyak sholat berjamaah. Ternyata sholat kita banyak yang kurang, rukunnya, ikhlasnya, masih ada riaknya, masih ada ingin dilihat orang, masih ada yang suka pamer, banyak sekali yang kurang. Ya Allah. Ada lagi yang datang, saya datang dengan amal soleh saya, dengan apa? Dengan infak saya. Saya setiap Jumat sedekah ke masjid. Kemudian ketika dia datang juga begitu repotnya. Ya Allah, ternyata infak saya nggak ikhlas, masih banyak yang tidak ikhlas. Makanya perbanyak, ya. Surga itu mahal. Surga itu teramat sulit untuk dikejar. Dulu orang-orang soleh zaman-zaman dahulu, kadang-kadang ya Rasulullah saja yang sudah dipastikan masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya, tetap beribadah. Malam harinya tetap dihabiskan beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi makanya hadirin sekalian, ketika nanti ini kita masih diberikan kesempatan. Kalau almarhum sekarang sudah selesai, sudah finish, nggak bisa lagi. Kalau sekarang kita masih, ini datang aja, kita masih punya pahala. Amin ya robbal. Amin. Dan kita datang nih kan bersama-sama. Tadi ya Ustaz Ihsan bilang, semoga setiap lafaz yang kita baca itu menjadi pahala buat kita semuanya. Amin ya Allah. Iya, jadi kalau kita baca tadi itu dengan ikhlas, mengikuti bacaan Ustaz Sofyan, mengikuti tahlil dari Ustaz Hamid, semuanya itu kembali di catatan pahala buat kita semuanya. Ya Allah, tambah lagi. Kemudian makna amal yang kedua yaitu al-amal an-nafi'ah, yaitu amal-amal yang bermanfaat. Ya, karena banyak juga amal yang tidak bermanfaat, makanya yang bermanfaat yang dilakukan. Mancing, manfaat apa enggak? Nah. Manfaat. Mancing, manfaat apa enggak? Manfaat, dapat ikannya manfaat, tapi kadang-kadang kelewatan mancingnya. Aduh, lewat semua. Malam-malam udah tahu. Saya kadang-kadang kaget itu, tengah malam ada orang di pinggir yang di kamu sawah sana tuh, yang sebelum kuburan Kristen. Iya, Ustaz tahu ya, Ustaz. Enggak, kalau lewat. Ustaz tahu ya? Ada tuh sebelah kiri tuh. Ya Allah, orang tengah malam jam 11, jam 12 itu ada yang mancing itu. Ya Allah, yang dicari apa kalau tengah malam gitu mancing? Nyamuk, Ustaz, nyamuk. Ya Allah. Itu jadi nggak manfaat kalau gitu. Yakin itu, saya yakin kalau di tengah malam seperti itu nggak sholat tahajud itu. Ya. Pasti itu pulang udah jam 2, jam 3 pagi nggak sholat tahajud itu.
Ya, jangankan tahajud subuh juga lewat kali. Ya Allah, mari kita lakukan amal yang bermanfaat. Ya nanti untuk menyelamatkan diri kita. Sekarang kita belum kerasa, belum, sama kita nggak tahu. Makanya Rasulullah mengancam itu. Jadi apa yang kita lakukan, fa innaka majziyun bihi wa amal masyi'. Silakan lakukan apapun, semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ada. Yang baik kamu lakukan akan ada kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan akan datang untuk dirimu. Dan keburukan pun yang kalian lakukan juga keburukan untuk datang untuk dirimu juga. Ya, silakan. Tergantung kita nantinya. Mudah-mudahan kita selamat nanti. Amin ya robbal alamin. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Itu saja. Lebihnya mohon maaf. Terakhir kita baca Al-Fatihah. Doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Kaman bin Boin, kemudian Pak Boin bin Samin, kemudian Pak Dewo bin Boin, dan juga semua dari almarhumah dari Saibul Musibah kita doakan mudah-mudahan min ahlul jannah wa min ahlul khair. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.